Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang adab ziarah kubur menurut Islam dan kegembiraan ahli kubur ketika diziarahi oleh keluarganya. Adab ziarah kubur wajib diketahui umat muslim. Ziarah kubur merupakan salah satu budaya dan kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Dalam agama Islam, ziarah kubur termasuk kegiatan yang dianjurkan oleh Rasulullah, bahwa bagi sesama manusia harus saling mendoakan, termasuk pada orang-orang yang telah meninggal. Bukan hanya itu, ziarah kubur juga memiliki hikmah lain yang perlu direnungi setiap manusia. Berziarah ke makam orang yang telah meninggal tentu mengingatkan manusia bahwa tidak ada yang kekal di dunia. Semua orang akhirnya akan kembali pada penciptanya, bahwa manusia penuh dengan sifat rapuh dan tidak berdaya. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk berziarah kubur demi mendapatkan manfaat kebaikan darinya. Ziarah kubur dilakukan dengan memperhatikan beberapa adab. Adab ziarah kubur ini meliputi mengucapkan salam, berziarah dengan hati yang tulus dan ikhlas, mendoakan orang yang sudah meninggal, hingga tidak duduk di atas kuburan. Berikut beberapa adab ziarah kubur dalam Islam. 1. Niat dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dalam hal ini, para peziarah harus tulus hatinya saat mendatangi makam. Datang bukan dengan tujuan sebatas berkeliling saja. Sehingga dalam Islam menganjurkan siapa saja yang berziarah kubur harus diawali dengan niat yang baik serta menghadirkan hati yang ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah, menghilangkan keburukan hati, dan memberikan manfaat bagi ahli kubur. 2. Dilarang duduk di atas makam atau kuburan. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan rasa hormat yang sudah meninggal. Pada dasarnya, berziarah juga perlu memperhatikan sopan santun sama seperti kita bertamu ke rumah orang lain. 3. Mengucapkan salam sesampai di area sekitar kuburan. Dianjurkan untuk mengucapkan bacaan salam, Assalamu alayka dara qaumi mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Artinya, semoga keselamatan tertuju pada engkau wahai rumah perkumpulan orang-orang mukmin. Sesungguhnya kami, jika Allah menghendaki, akan menyusul kalian. Ketika sampai di makam yang dikenal, maka dianjurkan untuk datang dari arah wajah mayat dan berbicara kepadanya seperti sewaktu hidup. Selanjutnya, penting bagi orang yang berziarah untuk merenungkan keadaan orang-orang yang telah meninggal dan dikubur dalam tanah, terpisah dari keluarga dan orang-orang terdekatnya. Renungkan pula organ-organ tubuh orang yang sudah meninggal terpisah dalam tanah, dan istri yang ditinggalkan menjadi janda, anak menjadi yatim. Hal yang menjadi pelajaran bahwa harta di dunia tidak akan berguna setelah Anda mati. Hanya ibadah dan amal kebaikan yang menjadi penolong dan penghibur. Adab ziarah kubur yang terakhir dan paling utama adalah mendoakan orang yang sudah meninggal. Sudah menjadi tujuan bahwa berziarah bukan hanya berkunjung, tetapi datang untuk menyapa dan mendoakan orang yang telah tiada. Selain mengucapkan doa, Anda juga bisa mengirimkan bacaan zikir dengan niat agar pahala dapat mengalir pada orang yang telah meninggal. Lalu apa yang terjadi pada orang tua atau keluarga saat Anda berziarah ke makam mereka atau saat Anda mendoakan mereka? Ziarah kubur merupakan salah satu sunnah Rasulullah, karena dengan berziarah kubur akan mengingatkan pada kematian yang pasti datang.
Jika sering ingat mati, maka bisa melembutkan hati yang berdampak pada mudah menerima nasihat dan rajin beribadah. Keutamaan ziarah kubur ini disebutkan dalam beberapa hadis berikut. Berziarah kuburlah karena ia dapat mengingatkanmu akan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ziarah kubur dapat melembutkan hati sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah, hendaknya kalian berziarah kubur, karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak atau qaulul hujat ketika berziarah. Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dapat membuat hati tidak terpaut kepada dunia dan zuhud terhadap gemerlap dunia. Dalam riwayat lain hadis ini disebutkan, dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah, hendaknya kalian berziarah kubur, karena ia dapat membuat kalian zuhud terhadap dunia dan mengingatkan kalian akan akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Imam Al-Munawi berkata, tidak ada obat yang paling bermanfaat bagi hati yang kelam selain berziarah kubur. Dengan berziarah kubur lalu mengingatkan kematian, akan menghalangi seseorang dari maksiat, melembutkan hatinya yang kelam, mengusir kesenangan terhadap dunia, membuat musibah yang kita alami terasa ringan. Ziarah kubur itu sangat dahsyat pengaruhnya untuk mencegah hitamnya hati dan mengubur sebab-sebab datangnya dosa. Tidak ada amalan yang sedahsyat ini pengaruhnya. Syekh Muhammad Al-Shankiti berkata, semoga Allah mengampuni keluarga kita yang telah meninggal dunia dan kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Aku tidak mampu menahan tangis melihat betapa membutuhkannya ahli kubur pada kita. Aku terkesan dan aku ingin semuanya tahu hal ini. Utsman bin Sawat, ulama salaf, bercerita tentang ibunya, seorang wanita yang ahli ibadah. Saat ibunya akan meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, wahai Tuhan yang selalu jadi sandaranku alam hidupku dan setelah kematianku, jangan engkau abaikan diriku saat mati, jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku. Kemudian ia meninggal dunia. Aku selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya dan memohonkan ampun baginya dan semua ahli kubur di situ. Pada satu malam, aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku berkata, wahai ibuku, bagaimana keadaanmu? Ia menjawab, wahai anakku, sesungguhnya kematian itu yaitu kesusahan yang dahsyat. Dan janganlah kamu tinggalkan ziarah yang kamu lakukan pada kami. Sungguh aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat. Saat berangkat dari keluargamu, orang-orang bakal berkata kepadaku, ini anakmu telah datang. Lalu aku merasa senang, dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga senang. Basyar bin Ghalib, ulama salaf, juga berkata, aku bermimpi Robiah al-Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu ia berkata kepadaku, wahai Basyar, hadiah-hadiahmu selalu sampai pada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sapu tangan sutera. Aku berkata, bagaimana hal itu dapat terjadi? Ia menjawab, begitulah doa orang-orang yang masih hidup. Apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati dan doa itu dikabulkan, jadi doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutra. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang yang mati yang didoakan itu. Lalu dikatakan kepadanya, terimalah, ini hadiah bagimu dari si fulan. Seberapa sering kita berziarah ke makam orang tua, keluarga dan guru kita yang sudah meninggal dunia? Seberapa banyak kita mendoakan mereka saat ini, sedangkan ziarah kita dan doa kita sangat dibutuhkan oleh mereka. Sekian penjelasan tentang adab ziarah kubur menurut Islam. Semoga video ini bisa menjadi pengingat sekaligus pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada sahabat dan keluarga kita agar kita semua dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.